Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita beribadah pagi hari ini di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya percaya saudara-saudari kita tetap bersuka cita karena berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati dan bersuka cita pada hari ini, ya. Tanggal 21 Mei 2020 kita memperingati Hari Raya Orang Kristen yang keempat. Nanti kemudian kita akan 10 hari ke depan kita akan memperingati Hari Raya Orang Kristen yang kelima, yaitu Hari Raya Pentakosta. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Ini semua adalah rangkaian bagi kita untuk belajar. Belajar apa Bapak Ibu yang saya kasihi, ya? Saat memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan manusia menuju titik yaitu kematian. Kalau di dalam kitab Amsalnya dan Pengkhotbahnya, Salomo yang penuh hikmat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 mengatakan nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan Bapak Ibu yang saya kasih. Lebih banyak lagi hidup dalam kesungguhan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam kebangkitan yang kita rayakan di waktu yang lalu juga, ya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Jadi kematian itu bukan akhir Bapak Ibu, amin. Ya, ketika Yesus mati pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Disitulah pengharapan yang ada, ya. Jadi orang Kristen mempunyai pengharapan kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Yang sakit disembuhkan, jalan yang buntu dibukakan, keluarga yang berantakan dipulihkan, usahamu, pekerjaanmu, pendidikan saudara-saudari diberkati. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Ya. Saya percaya saudara-saudari pun sekarang sedang mengharapkan sesuatu di dalam Tuhan. Karena memang di dalam Yesus ada janji yang akan digenapi oleh Tuhan. Kemudian setelah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada orang banyak. Ya, ternyata setelah Yesus bangkit, Yesus tidak serta-merta langsung meninggalkan dunia ini. Tetapi Yesus memberitahukannya. Yesus menampakkan diri kepada orang banyak. Ya. Kalau di dalam Alkitab angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit atau lengkap, ya. Tuhan kita Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menolong bagi kita Bapak Ibu yang saya kasih, tidak setengah-setengah, ya. Saya percaya ketika Allah menolong Bapak Ibu, saya percaya ketika Allah menolong saudara-saudari, Allah tidak pernah menolong engkau setengah-setengah, ya. Tetapi dari awal sampai akhir Yesus menolong kehidupanmu. Puji Tuhan. Ya. Dia pasti menolong kita dengan lengkap. Hari ini 21 Mei 2020 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Di dalam Alkitab
ada 4 orang penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Dan dari 4 penulis ini ternyata hanya ada 1 yang menulis kenaikan Yesus, yaitu Lukas, ya. Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis tidak menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketiganya adalah orang-orang Yahudi dan hanya 1 yang non-Yahudi, yaitu Lukas. Dan Lukaslah yang menulis tentang kenaikan Yesus, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita akan melihatnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Lalu kemudian di ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat ada pembelajaran penting di dalam kenaikan Tuhan Yesus, ya. Kita akan melihatnya Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi sebelum itu saya ingin menunjukkan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Saya tidak akan membacakannya Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi di dalam ayat ini kita akan melihat, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, kenaikan Yesus ternyata ada maknanya. Kematian Yesus itu memberikan pembelajaran penting bagi orang percaya. Kenaikan Yesus itu bukan hanya sekedar Yesus kembali ke sorga saja, tetapi ada yang mau Yesus tunjukkan di dalam peristiwa kenaikannya. Nah, pada pagi hari ini, ya, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari yang saya kasih tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ya. Apa saja 3 pesan dari kenaikan Yesus ini? Ya. Pesan dari kenaikan Yesus yang pertama, saudara-saudari yang saya kasih, kita akan melihatnya bahwa Yesus berpesan bahwa dia akan datang segera. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 yang sudah kita baca tadi, begitu juga tadi yang sudah saya sebutkan di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus sedang berkumpul dan Yesus sedang berada di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu Yesus memberkati mereka, Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Tiba-tiba ketika Yesus sedang berbicara, ketika Yesus sedang memberkati mereka, apa yang dikatakan saudara-saudara yang saya kasih? Ya. Ia terangkat naik ke surga. Pesan pertama yang terus diingatkan kepada kita, juga melalui pemimpin-pemimpin kita, bahwa Yesus akan datang segera. Ya. Makanya ada lagu Pantekosta lama mengatakan, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah naik ke sorga. Tapi satu kali kelak, dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Dari kondisi di sekitar kita, dari kondisi dunia hari-hari ini, nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan para nabi itu sudah digenapi. Ya. Mengenai kondisi tentang akhir zaman, ya, itu sudah mulai digenapi Bapak Ibu yang saya kasih. Ya.
Dia akan segera kembali. Untuk menjemput siapa? Untuk menjemput saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya. Kenapa Yesus harus kembali ke dalam dunia ini? Supaya kita bisa pulang kembali ke rumah Bapa. Ya. Kenapa Yesus harus naik ke sorga kembali? Supaya Yesus mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Amin. Ya. Di dalam pelayanan ibadah kematian, Bapak Ibu yang saya kasih, ya, saya sering mengingatkan kepada orang-orang yang hadir dan juga kepada kita semua pada pagi hari ini, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, ya. Apa yang dimaksudkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, ya. Kita yang hidup, kita yang masih tinggal, itu sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali kita tidak mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab Tesalonika, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika apa? Pada waktu tanda diberikan, yaitu penghulu malaikat berseru dan dikatakan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga. Ya. Tuhan sendiri yang akan turun ke dunia ini. Lalu kemudian apa dikatakan? Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu baru kita yang hidup, kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Iya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, kita yang masih tinggal tidak duluan naik ke sorga. Atau mungkin ada saudara-saudari kita yang sudah mati duluan, tidak duluan mereka ke sorga. Mereka dikatakan dikumpulkan bersama-sama dengan orang kudus yang lainnya. Ya, lalu kemudian ketika malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah ditiup, yang pertama apa? Yang pertama, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Lalu kemudian orang yang masih hidup, yang masih tinggal diangkat bersama-sama di dalam awan yang permai. Puji Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan, ya. Tidak ada yang naik ke sorga duluan atau turun lagi. Tidak ada. Firman Tuhan katakan apa? Diangkat bersama-sama. Ya. Kapan itu? Nanti. Tunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Ya. Artinya apa saudara-saudari yang saya kasih? Kenaikan Yesus memberikan pesan bahwa Yesus akan kembali lagi ke dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Ya. Tuhan sudah peringatkan kepada kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum Yesus turun kembali ke dalam dunia ini, firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga. Ingat kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, Bapak Ibu? Ya. Yang boleh masuk ke pesta siapa? 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh, yang tidak bisa berjaga-jaga, karena tidak memiliki minyak untuk pelita, mereka tidak diizinkan masuk. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang saya kasih, hanya orang yang berjaga-jaga di dalam kehidupan mereka, merekalah yang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Lalu kemudian yang tidak berjaga-jaga, tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat pesta. Seperti 5 gadis yang bodoh. Puji Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasihi, kenaikan Yesus memberikan pesan bahwa Yesus akan kembali ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ada pesan yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih. Yang kedua,
pesan yang Yesus sampaikan yaitu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Ya. Kisah para Rasul pertama ayat yang ke-11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah malaikat. Ya. Di tahun lalu saya pernah katakan begini, ya. Hai orang-orang Galilea itu, ya, kenapa kedua malaikat Tuhan secara khusus memanggil dan menekankan orang-orang Galilea, ya? Padahal semua di situ nggak semuanya orang Galilea, Bapak Ibu yang saya kasih. Tidak semua berasal dari Galilea. Tapi kenapa ditekankan nama Galilea itu, Bapak Ibu yang saya kasihi? Ya. Saya mencoba mempelajarinya dalam pesan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa danau di utara Israel ini memiliki 4 nama, ya, yaitu Galilea, lalu kemudian Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Jadi danau Galilea ini ada 4 namanya, ya, Galilea, Tiberias, Genesaret, Kineret. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ada 4 nama danau ini, nggak usah bingung. Ini tetap sama, satu nama. Ya. Galilea sendiri artinya adalah revolution of the wheel. Ya. Roda yang berputar, yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan mengingatkan kita, bahkan menekankan, hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berpengharapan. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang seperti roda berputar, yang terus bergerak. Ya. Yang terus berharap, yang terus berdoa. Hari Minggu kemarin saya katakan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid, ya, Kleopas dan salah satu murid yang tidak ditulis namanya itu, ya, mereka berjalan dari mana? Dari Yerusalem ke Emmaus, ya, Kleopas dan salah satu orang murid. Sampai sekarang nggak tahu siapa nama muridnya yang satu lagi itu, Bapak Ibu. Tapi peneliti katakan Lukas sendiri. Ya. Ketika Kleopas dan salah seorang murid itu berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, perjalanan mereka yang menurun karena ketinggian Emmaus waktu itu lebih rendah daripada Yerusalem. Ya. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama di tengah-tengah mereka. Dan kita tahu sama-sama bahwa mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Pada saat itu mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Mereka bercakap-cakap, ya. Mereka berdiskusi, ya. Bahkan mereka heran, kenapa Yesus nggak tahu cerita tentang hari-hari yang belakang kemarin yang terjadi, ya, tentang kematian Yesus. Seolah-olah Bapak Ibu yang saya kasih, Kleopas dan salah seorang murid ini bertemu dengan orang baru, padahal mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu. Waktu kita berhenti mencari Tuhan, waktu kita berhenti berharap kepada Tuhan, kita sering sekali lupa, kita sering sekali tidak tahu bahwa Yesus ada di sisi kita, bahwa Yesus memberikan mujizat bagi kita, bahwa Yesus memberikan pertolongan bagi kita seperti Kleopas.
sama dengan seorang rekannya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka berhenti mencari Tuhan. Karena mereka berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Orang yang berhenti berharap, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak akan melihat mujizat Tuhan, sekalipun mujizat itu ada di depan mata mereka, Bapak Ibu yang saya kasihi. Bapak Ibu masih mau menerima mujizat Tuhan? Bapak Ibu masih mau menerima pertolongan Tuhan? Bapak Ibu masih mau menerima berkat Tuhan? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Kenaikan Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Yesus yang bangkit, dia tidak kalah atas kematian, Bapak Ibu. Bahkan dia kembali ke surga mempersiapkan tempat untuk kita semua, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, untuk saudara, untuk saya, kita yang percaya, kita yang berjaga-jaga, kita yang bertekun. Jangan kecewa, jangan berhenti mencari Tuhan. Amin. Galilea berbicara bahwa kita harus terus mencari Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan itu penting. Ya. Jangan hanya sekedar tahu, tetapi kita tidak kenal. Ya. Kalau hanya sekedar tahu, kita tidak tahu. Kita tidak kenal. Tapi kalau kenal, kita pasti tahu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak akan lama-lama, Bapak Ibu yang saya kasih. Yang ketiga, apa pesan Tuhan? Ya. Apa pesan Tuhan lewat kenaikannya? Yang ketiga, Tuhan memberikan seorang penolong. Ini yang saya sering tekankan, Bapak Ibu. Ini yang sering saya tegaskan. Ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke sorga, tapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendiri. Puji Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Rohnya Tuhan. Walaupun Yesus terangkat ke sorga, tetapi rohnya ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Walaupun Yesus sekarang tidak kelihatan secara kasat mata sekarang ini, tetapi rohnya ada di dalam engkau. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, pada waktu Tuhan ada di dalam dunia ini dan selama 3,5 tahun dia melayani, ya, dia dikatakan 100% Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tetap 100% manusia? Dia merasakan lapar seperti kita. Dia dibatasi ruang dan waktu pada saat itu. Dia merasakan kesakitan, dia merasakan sukacita, ya. Dia tidak bisa pergi dengan sembarangan, ya. Tapi ketika Tuhan naik ke sorga, dia tahu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dia curahkan rohnya menjadi penolong bagi kita. Dan hari ini yang paling mau saya tekankan adalah hal ini. Ya. Setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid berkumpul. Ketika mereka berkumpul selama 10 hari, mereka berdoa. Pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, mereka menerima Roh Kudus. Itulah yang dikatakan hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari kemenangan, Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan ketika itu saya ingin sampaikan, Petrus yang awalnya adalah seorang yang penakut, Petrus yang awalnya tidak memiliki kekuatan, sampai mati dia melayani Tuhan. Murid-murid yang awalnya meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalib, ya, setelah menerima Roh Kudus, mereka tidak memiliki ketakutan di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, kenaikan Tuhan Yesus menjadi peristiwa yang penting, menjadi titik balik di
di mana murid-murid yang tadinya selama 3,5 tahun melayani bersama-sama Yesus, merasakan kehadiran Yesus secara fisik, tetapi saat ditinggalkan mereka bingung. Iya, waktu Yesus mati mereka bingung, seperti anak ayam yang tidak memiliki induk. Iya, ada yang mau kembali ke masa lalunya. Iya, Simon Petrus mau kembali menjadi seorang nelayan. Kleopas kembali ke kampungnya. Ya, ada yang putus asa, bermacam-macam Bapak Ibu yang saya kasih. Orang kalau putus asa ngapain Bapak Ibu? Kembali ke masa lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, jangan kembali ke masa lalu. Amin. Kalau ada orang yang kembali ke masa lalu, berarti dia sedang putus asa. Orang Kristen, apa Bapak Ibu? Orang Kristen selalu maju ke depan. Orang Kristen tidak pernah mundur. Ya. Seperti murid-murid yang putus asa, mereka kembali ke masa lalu. Kembali ke kehidupan mereka yang lama. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka melihat masa depan pelayan. Melayani tanpa rasa takut. Bahkan Paulus yang dikatakan adalah pembenci orang Kristen, ketika dia ditangkap oleh Tuhan dan dijamah oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, penting seorang penolong ini ada di dalam hati kita. Penting Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Untuk apa Bapak Ibu? Ya. Untuk apa penolong itu? Yang pertama, untuk membangkitkan iman kita yang lemah. Mungkin ada yang ingin mundur, mungkin ada yang ingin berhenti. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari belakangan ini ada begitu banyak kesusahan sehingga membuat engkau menjadi kecewa dan lemah. Jadi saya ingin katakan begini Bapak Ibu, ingat ada penolong di dalam kehidupanmu. Amin. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan takut. Tuhan Yesus pelihara anak-anak Tuhan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu yang percaya, Bapak Ibu yang setia, Bapak Ibu yang taat, Bapak Ibu akan dipelihara oleh Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja yang dipelihara, tetapi anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Lalu kemudian yang kedua, ya, kita berbicara dengan Bapa di sorga. Ya. Dikatakan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menerima apa? Kekuatan, menerima karunia yang berasal daripada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ya, di dalam setiap diri orang percaya ada Roh Kudus. Semestinya di dalam setiap diri orang Kristen ada Roh Kudus. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang belum menerima Roh Kudus? Saya ingin sampaikan, engkau harus memiliki Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya engkau tidak mudah lemah. Supaya apa? Supaya engkau tidak mudah putus asa. Supaya apa? Supaya engkau tidak mudah kecewa. Orang yang kecewa tadi saya katakan apa? Suka kembali ke masa lalu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus naik, mereka apa? Mereka berdiam diri, mereka berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus. Meminta Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup mereka. Dan hasilnya tidak sia-sia. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus selama 10 hari. Mereka berdoa, pada hari terakhir mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika itu, semangat mereka berkobar-kobar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan,
Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Amin. Itulah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi, kenaikan Yesus itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus juga. Ya. Awal dari pencurahan Roh Kudus, karena Yesus yang meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong, supaya Tuhan menyertai kita. Siapa penolong itu? Roh Tuhan itu sendiri. Dan kita mengatakannya adalah Roh Kudus. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu yang saya kasih. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Tetapi lewat Roh Kudus, ya, Dia akan apa? Memulihkan keadaan kita, mengampuni segala dosa kita, mengingatkan supaya saudara dan saya untuk terus berdoa. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Kalau di hati engkau ada Roh Kudus, engkau tidak akan meninggalkan ibadahmu. Kalau di hatimu ada Roh Kudus, engkau tidak akan meninggalkan doa-doamu. Kalau di hatimu ada Roh Kudus, engkau akan menjadi orang yang setia. Kalau di hati kita ada Roh Kudus, kita menjadi orang yang taat. Kehidupan kita yang dipenuhi Roh akan kelihatan, Bapak Ibu. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada buah-buah Roh. Maka ada buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam ini akan ada doa pencurahan Roh Kudus. Saya mengajak saudara-saudari untuk kita semua mengambil bagian, supaya roh kita dicas kembali, supaya kita semakin hari semakin kuat, supaya kita tidak lagi lemah, kita tidak lagi kecewa, tetapi kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Mungkin sepanjang tahun ini ada begitu banyak kekhawatiran, kekecewaan, kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, mulai malam ini, rohmu akan kembali dicas. Supaya engkau semakin kuat, supaya engkau semakin diberkati, supaya kita tidak menjadi kecewa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman di akhir zaman. Dia memberikan kekuatan, memberikan sukacita, hikmat, ya. Untuk apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk apa yang harus kita lakukan, untuk apa yang harus kita putuskan, dan untuk segala sesuatu usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, pendidikan saudara, itu perlu keputusan-keputusan yang penting, dan disitulah Roh Kudus bekerja. Dan untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih, tidak ada kata lain, kita perlu Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita katakan, kita perlu Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, kita perlu Roh Kudus. Amin. Ya, kita juga perlu Roh Kudus untuk boleh mengasihi sesama kita. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia tidak akan menyimpan dendam. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia tidak akan membenci sesamanya. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan mengasihi. Puji Tuhan, mulai malam hari ini kita akan berdoa selama 10 hari lamanya untuk kembali dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya mengajak saudara-saudari semuanya untuk mengambil bagian supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, supaya kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Tuhan mengasihi orang-orang percaya.
Setiap orang Kristen harus memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kehidupan kita semua yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat pengorbanan Engkau yang luar biasa. Kalau beberapa waktu lalu kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Engkau, pada pagi hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, dari peristiwa kenaikan Engkau mengajarkan kami untuk lebih setia lagi di dalam pengiringan kami kepada Engkau, untuk lebih bertekun mencari Engkau. Bahkan kami percaya Roh Kudus-Mu akan dicurahkan di dalam kehidupan kami, Bapa di dalam sorga. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, kami mau berkomitmen Tuhan, untuk kami semakin hari semakin berseru kepada Engkau. Amat terlebih mulai dari malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama 10 hari lamanya Tuhan, untuk kembali dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa di dalam sorga. Untuk itu Bapa di dalam sorga, tolong urapi kami Tuhan. Tolong Engkau Tuhan yang memberkati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa yang baik, karena kami perlu Roh-Mu di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau di dalam rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Bahkan pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan menyenangkan hati-Mu Bapa di dalam sorga. Persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi berkat Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa di dalam sorga, baik lewat usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, mata pencarian mereka, bahkan pelayanan mereka Tuhan Yesus yang baik. Bahkan anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Engkau juga Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang melakukan ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami dan seisi rumah kami Tuhan Yesus, supaya Engkau Allah yang meneguhkan kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Kami teringat dengan saudara-saudari kami yang belum ambil bagian di dalam ibadah hari ini Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, jamah hati mereka Tuhan, supaya mereka dapat beribadah juga seperti kami dan menikmati berkat sebagaimana yang kami nikmati pada pagi hari ini Bapa di dalam sorga. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk acara ibadah doa yang akan kami adakan selama 10 hari ke depan Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kiranya Tuhan semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dipenuhi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kami Pekanbaru Tuhan, bangsa kami Indonesia. Tetap Tuhan kami berdoa supaya Engkau tetap segera memulihkan Tuhan. Kami tahu tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat dijagai, seluruh anak-anak-Mu dilindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari kelemahan tubuh Bapa di dalam sorga. Inilah yang menjadi doa permohonan ucapan syukur kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, sekarang terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai mulai saat ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.